Di era globalisasi saat ini, perkembangan budaya modern berkembang dengan pesat di kalangan generasi muda. Berbagai budaya luar dengan mudah masuk melalui teknologi dan media sosial. Hal tersebut secara perlahan memengaruhi minat generasi muda terhadap budaya lokal, termasuk tari tradisional. Jika tidak dilestarikan, budaya daerah dapat perlahan terlupakan oleh zaman. Namun, di tengah tantangan tersebut, Sanggar Tari Senaputra terus berupaya melestarikan dan mengembangkan budaya tari tradisional kepada generasi muda. Melalui kegiatan pelatihan seni dan pengenalan budaya, sanggar ini membentuk generasi muda yang kreatif, berkarakter, serta mencintai seni budaya daerah. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus dijaga untuk masa depan. Menurut Ibu Nawastiori ini kan anak-anak muda sekarang kan masih banyak yang minat ya. Iya. Dengan tari tradisional ini, ada yang tentang usianya tadi yang saya lihat SMP, SD, SMA sama mahasiswa. Jadi menurut Ibu sendiri itu anak-anak muda yang sekarang itu masih tertarik nggak sih sama tari tradisional? Masih. Buktinya setiap ada pagelaran apa yang setiap bulan apa di TKPJ itu Oh ya. banyak Gen Z itu yang nonton. Oh. Namanya yang apa wayang topeng itu Ah. banyak. Berarti kan itu sebagai bukti kalau anak muda sekarang itu masih banyak yang berminat. Masih banyak yang berminat Bu ya. Untuk menarik perhatian Yang gitu menarik ya, dari Gen Z itu tadi. apalagi yang anak muda ya kita harus bisa masuk ke anak-anak dan kita harus ini berkembang mengikuti trennya sekarang. Jadi misal tarian yang kita ajarkan bukan hanya tarian yang klasik saja atau tradisional saja, jadi ada kreasi juga biar mereka lebih semangat. Kalau kita memberikan yang klasik yang terlalu apalagi anak-anak seperti di sanggar ini kalau dikasih yang tari halusan banget itu nggak begitu berminat ya. Kaku gitu Bu Jadi ya. saya harus biar menarik perhatian anak-anak itu saya memilih materinya yang sekiranya anak-anak senang. Oke. Jadi memang sanggar tari ini memang mengikuti dari fleksibilitas tari yang ada sekarang Bu ya. Saya mulai 2007. Oh 2007, udah hampir Iya. genap 20 tahun Bu ya. Awalnya saya dulu asisten. Oh Ya, sebelumnya asisten. Masih itu habis lulus kuliah itu asisten. Oke. Saya jadi pelatih setelah 4 tahun kalau nggak salah lupa saya. Oh jadi pelatih udah 4 tahun berarti mulai Setelah 4 tahun. Dua tahun dari sebelum 2010 itu saya sudah jadi pelatih Ya. tetap. Oke. Jadi kan Ibu sudah menyelaraskan dengan tari-tari seperti tari kreasi dan juga tari-tari yang ada sekarang, itu minat anak mudanya yang di sini cenderung naik atau mungkin cenderung menurun Bu? Naik. Oh Naik, justru lebih iya. naik ya Bu ya dengan Naik. digabungkannya dengan tari-tari yang lain. Iya, naik. Dari pengalaman Ibu Nawa sendiri itu sebagai pelatih, apa ada tantangan yang terbesar untuk mempertahankan tari tradisional ini? Kan seperti yang bisa dilihat di negara-negara lain kan mungkin anak-anak Gen Z sekarang juga meminati kayak tari-tari dancer, tari-tari modern, terus K-pop, terus ada J-pop juga. Itu tanggapannya Ibu gimana tentang tantangannya? Ya itu tadi, jadi kita harus benar-benar ini ya memilih materi supaya mereka benar-benar tertarik. Soalnya itu tadi kalau materi mereka sudah tidak tertarik, mereka males latihan. Berarti emang mereka minta yang baru Iya, begitu yang ya? mengikuti zaman. Oke. Terus Sanggar ini punya media sosial nggak sih Bu seperti TikTok, kalau Instagram untuk promosi? Oh ada. Aja. Jika ada itu biasanya konten seperti apa yang dibuat untuk promosinya? Waktu latihan, terus kadang ini TikTok yang menari itu loh, yang ada mengikuti tarian itu biasanya gitu. Jadi kayak misal pagelaran itu tadi juga masuk ke Iya, TikTok sama Instagramnya langsung. masuk juga. Oke. Menurut Ibu sendiri apa yang bikin mereka ini betah sama Sanggar Tari ini dan juga terus mau belajar di sini apa Bu? Ya karena kecintaan mereka terhadap seni. Budaya Bu ya. Iya. Soalnya tadi juga saya sudah lihat seperti contohnya Mbak Octavia tadi kan salah satu mahasiswi juga. Iya. Tadi katanya dari SMP juga, berarti emang bener-bener mendalami gitu Bu ya. Iya.
rahasianya itu tadi kan, kalau di Sanggar ini kan memang seperti sekolah ya, jadi satu semester memberikan materi 3 tarian, ada ujian. Nah, kembali lagi kita memilih materinya itu. Oke. Ya, memilih materi yang mau dilatihkan ke anak-anak itu harus yang benar-benar mereka tertarik. Seperti yang suka soal tari tradisional ini dipilih langsung dengan tari kreasi-kreasi yang lain. Ya. Jadi respon mereka itu bagaimana sih Bu? Apakah lebih terbuka, jadi kayak lebih meminati gitu ya? Iya, anak-anak. Terus kadang mereka itu gini, aku pengen tarian ini, kadang gitu. Jadi oh iya nanti semester depan. Berarti mereka juga menyarankan gitu Bu ya, secara langsung? Tapi jarang ada yang masih ini sih, kadang ada masukan, oh ini tadi bagus. Terus pelatih sendiri juga harus update juga dengan tarian-tarian yang baru. Iya. Harapan kami minatnya semakin meningkat, apalagi yang remaja ya. Kalau remaja itu kan sudah mulai malu, terus ya itu mungkin menariknya ya mereka diajak job di luar, itu kan bisa menarik biar mereka lebih rajin latihan. Terus apa kamu pernah nyoba kayak tarian modern gitu? Mungkin kayak dance? Kalau dari aku pribadi sih pernah nyoba tari apa sih namanya, tari modern. Cuma dari aku pribadi aku kurang sanggup dan kurang suka. Aku pribadi lebih suka tradisional juga. Kayak apa mungkin tingkat susahnya gitu? Iya, susah susahnya modern. menurutku sih modern, cuma di tari tradisional itu menurutku juga susah juga sih. Cuma aku lebih enjoy dan lebih bisanya itu di tradisional. Apa ya, mereka itu kalau tradisional sama modern itu punya kesusahannya masing-masing gitu sih kalau menurut aku. Mungkin juga yang tradisional sudah dari lama ya. Gitu. Kalau menurut aku ya, kalau di tari sendiri itu biar makin seiring waktu juga semakin terkenal itu dikreasikan. Kan sekarang itu tradisional, kan ada tari tradisional, ada tari kreasi. Menurutku sih dikreasikan. Jadi sekarang itu kan juga media sosial juga udah sering digunakan kan. Nah, itu bisa digunakan di platform-platform seperti TikTok, IG gitu-gitu. Dan juga tarian kan juga bisa dibuat ulang, lebih menarik, lagunya lebih bersemangat, gerakannya lebih energik. Itu sih yang bisa membuat tari itu lebih terkenal daripada tari tradisional. Apa yang membuat kamu itu tertarik sama tari tradisional? Itu gerakannya yang unik sama musiknya yang seru gitu sih, sama kan direkomendasiin. Kamu buat masuk ikut kayak les tari gini itu atas kemauan kamu sendiri atau atas Kemauan aku. kemauan kamu sendiri? Apa yang membuat kamu milih tradisional semuanya? Soalnya kurangnya bilang ya, mama kan juga agak suka sama modern kan, terus suka mahal kalau modern, jadi lebih milih tradisional. Menurut kamu biar sekarang juga tertarik sama tradisional kayak gini? Ikut sanggar sih, kayak sama kurangin nonton K-pop gitu. K-pop dance kan biasanya banyak K-pop dance kan. Kenapa sih kakak ini tertarik bisa mengikuti ini tari tradisional? Kan kita tahu ya teman-teman sekarang banyakan main TikTok, Instagram. Kenapa sih kakak-kakak tertarik gitu ikut tari ini? Terus karena emang hobi dari kecil juga ikut tari. Kira-kira apa sih kesulitan selama menari di sini gitu setiap harinya, kayak waktu atau pas latihannya gitu? Kalau yang saya sendiri kan karena sekarang
jamnya tabrakan sama tugas gitu, terus ya itu waktu juga, terus makin gerakannya makin lama kayaknya makin susah, ya itu yang buat sulit sih. Sekarang kan banyak dancer ya, kayak kita lihat di TikTok apa di media sosial lain gitu. Tetap suka apa fokusnya di tari aja. Ya suka biasanya yang itu di TikTok yang Brazil itu, terus ya dari TikTok itu biasa masih. Berarti kayak perpaduan ya, kebetulan menari di tari ini jadi lebih mudah gitu kan. Ya. Kalau di Tertariknya tuh ya mungkin karena asli kita, terus karena budaya juga yang tari-tari tradisional kita udah mulai hilang karena ya kebanyakan diganti sama yang Korea gitu-gitu. Karena kalau misal yang saya sendiri ikutan sama yang lainnya, otomatis budaya-budaya ini semakin hilang.